Podcast Expectations of Many People. Hai Harbers, kita kembali lagi bersama Harbercast. Jadi di sini di episode kali ini kita akan membahas terkait dunia keperawatan. Mungkin tantangan keperawatan yang ke depan dan gambaran menjadi seorang perawat itu bagaimana sih? Jadi saya pribadi Nanda Bahtiar dan teman Saya Nurse Chandra. kami berdua adalah dosen dari Keperawatan Politeknik Harapan Bersama. Jadi di sini kita berdua itu akan mengulik. Jadi gambaran perawat itu bagaimana sih? Gitu. Banyak yang menanyakan terkait itu. Jadi untuk teman-teman yang lain yang ingin tahu terkait kehidupan seorang perawat, kerjanya itu bisa di mana aja, terus ke depannya itu gimana sih dan tantangannya itu akan seperti apa seperti itu. Jadi mungkin sedikit kita menceritakan mungkin apa namanya riwayat ya. Jadi biar nanti teman-teman di sini tahu kilas perjalanan kami. Kenapa sih kita bisa di keperawatan? Padahal kan banyak tenaga medis yang lain seperti itu. Gitu ya Pak Chandra, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik. Maaf. Eh, jadi gini Pak Chandra, Ya. teman-teman yang lain kan banyak menanyakan tuh, perawat tuh apa sih dan kenapa sih Pak Chandra itu bisa memilih keperawatan itu? Ya. Mungkin bisa menjelaskan sedikit nih terkait kilas balik riwayat jenengan itu bisa ke keperawatan seperti itu. Ini bisa diceritakan monggo. Ya. Terima kasih Pak Nanda. Jadi ini cerita zaman dulu ya, Ya, dari boleh, zaman boleh. lulus SMA dulu ya. Boleh. Jadi dulu kalau pas lulus SMA emang dari keluarga itu sudah mencita-citakan kami di kesehatan gitu. Karena dulu saya kebetulan punya Pak D atau Om gitu tuh, beliau dokter spesialis dan beliau jadi salah satu direktur di rumah sakit di Papua. Dulu rencananya ini saya itu dulu lulus dari keperawatan mau ke Papua. Tapi di singkat cerita dulu ada rekrutmen dosen di salah satu universitas negeri di Jawa Tengah. Saya ikut seleksi dan kebetulan saya lolos di situ. Dulu masih S1 dulu. Terus saya lanjut ke S2 di UGM. Saya ambil spesialisasi di keperawatan anak. Terus di tahun 2020 saya bergabung di Politeknik Harapan Bersama, dan di tahun 2022 Detika Keperawatan di Politeknik Harapan telah ada gitu. Gitu ya. Oke. Iya. Jadi emang dari hati itu pengen jadi seorang perawat atau emang keinginan orang tua atau mungkin ya udahlah gitu, atau jenengan itu punya rasa menyesal tidak masuk ke keperawatan atau bagaimana? Kalau dulu ada dua pilihan. Dulu emang saya tuh hobinya itu di matematika dan fisika. Kebetulan dari keluarga supportnya di kesehatan. Sebenarnya orang tua tuh ada agak pembebasan. Dulu saya juga berkeinginan di ikatan dinas dulu, di ya adalah yang berhubungan dengan matematika. Tapi saat itu tuh kayaknya tuh sudah ada garisnya ke keperawatan gitu. Jadi sebenarnya tidak ada penyesalan. Jadi saya tetap akhirnya lanjut kuliah di S1, profesi nurse, setelah itu langsung ambil S2 gitu. Jadi ya bukannya penyesalan, tapi ya karena sudah jalannya saya di dalamnya saya tekuni begitu. Berarti mungkin di sisi lain nggak 100% ini keinginan jenengan, ada salah satu dari keluarga yang menginginkan anaknya itu di kesehatan. Betul sekali. Terus karena sudah terjun di dunia keperawatan ya mungkin jalan rezekinya jenengan di situ gitu ya. Ya mungkin seperti itu. Oke. Terus kenapa sih tadi S2-nya kan jenengan ambil keperawatan anak tuh. Iya. Kenapa nggak ngambil keperawatan yang lain? Dan kalau boleh tahu biar teman-teman di sini tahu nih. Jadi di keperawatan itu ada berapa cabang sih? Cabang keilmuan, macam-macam perawat. Jadi mungkin kalau di rumah sakit, kalau di luar sana kan orang-orang itu banyak yang
tahunya itu perawat itu adalah seseorang yang hanya pembantu dokter itu ya. Iya. Jadi perawat itu kerjanya hanya di rumah sakit, ya mungkin gajinya sedikit. Ya banyak apa namanya omongan-omongan yang kurang enak lah ya, negatif bahasanya di luar sana. Mungkin dari Pak Chandra di sini bisa menjelaskan dimulai dari tadi mungkin keperawatan itu. Jadi perawat itu ada perawat apa saja gitu loh, dan Oke. peluang ke depannya. Jadi kita itu bisa jadi perawat yang seperti apa gitu. Oke, untuk terkait dengan spesialisasi kita tuh ada keperawatan. Saya sendiri di keperawatan anak, ada di kami dosen-dosen di Poltek Harper itu bervariatif. Ada yang dari keperawatan anak, ada dari keperawatan medikal bedah, ada dari apa namanya keperawatan kritis, ada dari manajemen, ada dari maternitas, ada keluarga dan gerontik, ada keperawatan jiwa seperti itu. Jadi banyak sebenarnya. Untuk lapangan pekerjaan mungkin ya. Ini kadang-kadang kan kalau masyarakat luas itu taunya kalau perawat itu di rumah sakit kayak gitu. Tapi padahal itu sekarang banyak sekali, ada yang di pertambangan, ada yang di puskesmas gitu ya. Ada yang pertama tuh namanya tuh apa namanya? Perawat K3 gitu. Jadi BUMN ya, BUMN. BUMN. Iya. Jadi nggak mesti di rumah Rumah sakit. sakit. Gitu. Itu tergantung dari passionnya mungkin ya. Betul. Mungkin dari teman-teman di sini kalau pengen atau pengen bergabung jadi seorang perawat bisa di Poltek Harper tentunya ya. Iya. Di Poltek Harper itu sekarang sudah ada di keperawatannya, meskipun itu kita bilang baru. Tapi untuk keunggulan atau dari fasilitas, dari tenaga pendidiknya, saya rasa itu udah nggak kalah lah sama yang lain gitu ya Pak. Iya, saya rasa ini saya udah ini apa institusi kedua gitu ya. Dan saya udah beberapa kali lihat beberapa kampus gitu ya untuk laboratoriumnya terutama kita di tahun kedua ini termasuknya cukup lengkap. Alat-alatnya cukup lengkap, labnya juga sudah cukup memadai. Mungkin nanti lambat laun akan ada apa dilengkapi lagi dan ada penambahan ruangan lagi. Tapi insya Allah itu semakin bagus. Mantap ya. Oke. Mantap. Jadi kalian nunggu apa lagi kalau pengen jadi perawat di Poltek Harper? Kampusnya keren, labnya keren kata Pak Chandra. Itu ya. Oke. Terus kira-kira nih Pak, tantangan ke depan nih. Mungkin tadi belum jawab jenengan. Yang Karena mana? tadi loh. Yang kenapa jenengan itu lebih spesifik memilih jadi perawat anak? Oh iya. Perawat terus menurut jenengan perawat anak itu perawat yang seperti apa sih gitu loh? Apakah jenengan itu suka sama anak-anak atau mungkin anak-anak itu kan biasanya ini ya Pak, kadang butuh kesabaran gitu loh, butuh effort yang lebih karena nggak gampang, nggak kayak kita merawat orang-orang dewasa yang ya kalau kita suruh ini itu tuh gampang lah. Tapi kalau anak-anak kan ya cukup lah gitu loh, maksudnya cukup menguras kesabaran. Gimana Pak? Bapak itu kayaknya sabar banget orangnya. Jadi gini sih cerita aja ya. Dulu tuh kenapa masuk di perawatan anak karena dulu di institusi yang lama Ah, saya itu masuk ke departemennya anak. oh gitu. Jadi otomatis untuk melanjutkan spesialisasi ke depannya itu lebih ke keperawatan anak. Dulu jadi dari situ maksudnya. Dari keperawatan anak akhirnya saya masuk untuk kuliah selanjutnya di keperawatan anak. Nah, di keperawatan anak sendiri juga masih banyak cabangnya lagi. Kayak misalkan di situ mempelajari tumbuh kembang. Ada kalau saya dulu ke palliative care. Mm-mm. Mungkin ada yang masih ini ya, masih awam dengan kata-kata palliative care. Jadi palliative care itu penyakit terminal. Mm-mm. Penyakit terminal itu bukan berarti penyakit yang ada di terminal, tapi penyakit yang tidak bisa disembuhkan Mm. atau ya palliatif di tahap akhir itu. Jadi tujuannya bukan untuk pengobatan, tapi untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Begitu. Jadi untuk kesabaran ya kita lebih ke kesabaran gitu. Terus anak-anak tuh beda sih, bukan anak-anak tuh bisa dibilang bukan miniatur dari orang
manusia. Anak tuh punya karakteristik tersendiri. Setiap tahapan perkembangan itu punya apa namanya? Punya penciri tersendiri. Jadi mungkin seninya di situ Pak ya. Seninya di situ. Jadi perawat anak kan ya tahu sendiri kalau anak-anak kan gampang nangisnya, kadang dibilanginnya susah gitu loh. Mungkin seninya di situ, mungkin Pak Chandra milih jadi perawat anak ya kebanggaan lah Iya. gitu. Oh ya mungkin sedikit menambahkan ya. Kenapa Boleh. anak nangis? Saya kemarin tuh kalau ini kan lagi masih musim Ramadan Iya gitu ya. betul. Kemarin tuh kalau ada anak-anak nangis ketemu orang lain nangis, tidak mau salaman dengan orang lain tuh nangis, dan itu tuh diprotes sama keluarganya biasanya loh. Kenapa nggak mau salaman? Nah itu tuh biasanya kita ada namanya tuh usia toddler. Toddler tuh di usia 1 sampai 3 tahun. Di situ ada cirinya tuh dia ada stranger anxiety. Jadi dia tuh udah ketakutan terhadap lingkungan baru, terhadap orang baru. Nah, mungkin karena dia nggak nyaman dengan orang yang baru, mungkin tiba-tiba karena dia tuh langsung dicubit atau dia mendengar suara yang keras, akhirnya dia takut. Makanya dia tidak mau salaman, tidak mau foto bareng. Itu di situ bukan berarti anaknya itu nggak mau nurut sama orang tuanya. Tapi emang dari penciri di usia tersebut, di usia toddler terutama, itu ada stranger anxiety. Itu mungkin agak nyambung sedikit terkait dengan kemarin dalam lembaran Boleh. gitu. Bagus dong. Karena ini hubungannya dengan keperawatan anak, kemarin masih masa-masa lebaran. Ya kadang kan kalau orang di luar sana yang menganggap bahwa anaknya itu kok nggak mau bersosialisasi atau nggak mau salaman atau bagaimana, kadang pada bilang kok anaknya rewel banget ini dan lain sebagainya gitu loh kan. Kayak sebagai orang tua gitu ya, apalagi jadi perawat anak kan mengetahui itu dari mungkin masa perkembangannya yang mungkin masih belum bisa mengenal orang lain, karena emang ya butuh waktu lah ya. Betul. Kadang kan di usia-usia gitu kalau bertemu orang yang baru yang mungkin asing lah, itu dia pasti nangis gitu Pak ya. Betul. Terus gini Pak, apa namanya, enaknya apa lagi ya yang sekiranya biar teman-teman di luar sana mungkin yang pengen jadi perawat anak itu gambarnya seperti itu. Jadi masih banyak lagi perawat yang lain. Kalau nyenengan pengen, andai kata pengen tuh di medical bedah gitu, bedah itu bisa lah di gawat daruratan atau di kritis gitu. Kalau pengen tahu lebih dalamnya ya terkait keperawatan itu sendiri, teman-teman di sini bisa gabung bersama kami, nanti kami jelaskan semuanya ya terkait itu, gambaran jadi salah satu perawat yang bekerja di rumah sakit seperti itu Pak ya. Iya. Oke. Terus apa lagi nih Pak kira-kira terkait apa namanya, mungkin ada nggak sih tips dari jenengan kenapa sih bisa perawat gitu loh, kenapa nggak contoh lah yang lain lah, contoh dari tenaga medis yang lain, mungkin ya contoh gizi atau farmasi atau radiologi gitu loh kan. Banyak tuh tenaga medis yang lain gitu, kenapa jenengan itu bisa apa namanya suka di perawatnya, ketika jenengan masuk kenapa yang dipilih perawat, kan orang tua pengennya di kesehatan. Nah kenapa nggak yang lain gitu loh. Iya. Jadi sebenarnya semua tenaga kesehatan menurut saya itu bagus. Nah, perawat sendiri itu kan yang kalau di rumah sakit itu sebagai garda terdepan, ibaratnya yang selalu berhubungan langsung dengan pasien gitu. Jadi kalau emang tujuannya kita tuh baik, mau menolong orang, insya Allah jadi ladang pahala. Jadi kalau misalkan salah satu tujuannya untuk menjadi ladang ibadah ya, perawat salah satu yang menurut saya itu profesi yang memiliki apa ya, kesempatan lebih untuk mendapatkan pahala dari segi apa namanya, segi ibadah kayak gitu. Itu salah satu yang bagusnya kayak gitu. Gitu ya. Iya, mungkin dari Pak Nanda mungkin menambahkan, Pak Nanda sendiri kan perawat, kira-kira mungkin kenapa dulu kok milihnya ke perawat manajemen kayak gitu. Oke, jadi teman-teman di luar sana, saya Nanda Bahtiar ya, sama kita berdua itu sama-sama dari perawat, tapi
kita pengen mengulik salah satu. Kalau dari saya pribadi itu singkat cerita ya, dulu itu pas zamannya kecil itu kan banyak ya orang anak usia SD, SMP itu kan pasti punya cita-cita tuh. Cita-citanya mesti kan keren, antara nggak, kalau nggak polisi ya tentara gitu ya Pak. Iya. Pasti kan mengidolakan ngarah ke sana, angkatan lah ya. Karena keren ya. Oke. Jadi dulu ya awalnya emang cita-cita saya sendiri itu pengen ke gitu, ke kepolisian dulu, ke apalah dan lain sebagainya. Tapi ya ini ceritanya tuh pas zamannya SMA, kelas 1 terus mau naik kelas 2, ternyata Allah berkehendak lain, saya terjadi kecelakaan Pak di situ. Pas kecelakaan kaki saya itu cedera. Oke. Singkat cerita langsung setelah kejadian itu saya mengurungkan niat untuk ke polisian karena sadar bahwa keadaan tidak memadai lah pada waktu itu. Akhirnya saya mengalihkan tujuan atau planning, mempunyai planning untuk ke kesehatan tuh. Oke. Terus ke kesehatan pada waktu itu ya sama-sama korban dari kita mendaftarkan ke yang lain. Akhirnya diambillah salah satu di keperawatan. Nah, kok bisa perawat padahal nggak punya planning di perawat ya? Nggak tahu, pada waktu itu kejadiannya sangat instan sekali dan kok bisa gitu loh ke keperawatan kayak gitu. Akhirnya ya udah, awalnya di keperawatan itu saya belum mengikuti karena emang pada dasarnya basic saya itu IPS ya. Basic saya IPS, masuk ke dunia kesehatan kan butuh waktu transisi yang cukup lah untuk mengikuti mata kuliahnya. Setelah di pertengahan jalan itu akhirnya saya bisa mengikuti sampai punya kepikiran kalau nggak dilanjut itu kayak sayang gitu loh, karena saya pribadi udah kayak cinta lah di dunia perawat gitu loh. Ternyata perawat itu pekerjaan yang sungguh luar biasa lah ya. Kayak tadi Pak Chandra sudah bilang, ladangnya pahala gitu loh. Pada dasarnya kan kalau kita melakukan suatu pekerjaannya dengan ikhlas, maka rezeki akan mengikuti kita gitu Pak. Amin ya Allah. Iya, itu ya. Terus akhirnya karena perawat itu banyak cabangnya, mata kuliahnya juga banyak dan ya saya tertarik di situ. Terus selesai S1 itu tahun 2018. Saya melanjutkan ke profesi keperawatan langsung saya selesai 2019. 2019 itu kemudian saya melanjutkan di UNER, itu magister keperawatan, tapi peminatannya saya ambil di manajemen. Kenapa sih bisa di manajemen gitu loh? Karena saya pribadi orang yang tertarik gitu loh, karena di manajemen itu kan orang-orangnya itu bisa Memanage. iya, memanajemen gitu loh. Dan ya mungkin kalau saya pribadi kenapa nggak ambil medical bedah, nggak ambil keperawatan yang lain ya nggak tahu, hati saya itu condongnya ke manajemen gitu loh, gitu. Manajemen kan bisa ketemu orang-orang yang mungkin hebat, bisa mengatur terkait perhitungan beban kerja perawat gitu loh. Terus memikirkan terkait perkembangan, memikirkan terkait resourcement dari perawat itu gitu loh. Seperti itu mungkin singkat ceritanya Pak. Itu singkat tapi panjang. Panjang ya? Iya, singkat tapi panjang. Iya. Oke. Tapi kalau tak ceritain lagi itu lebih panjang. Oh gitu, itu udah singkat ya? Butuh 2 SKS kan? Oh siap.
Iya sudahlah. Ini yang lanjut lagi loh tadi loh, Apa? yang terkait dengan perawat kedepannya seperti apa sih kalau menurut ini, jadi hostnya ganti gitu. Maksudnya ganti Iya, nge-change ya? change Oh, bisa gitu ya? Iya bisa dong. Menurut Pak Nanda, perawat kedepannya seperti apa sih gitu? Teknologi-teknologi apa yang akan mempengaruhi di dunia keperawatan tersendiri, dan dampaknya apa sih bagi keperawatan? Oke, jadi gini Pak, kalau menurut dari paradigma saya atau dari sudut pandang saya, jadi untuk tantangan ke depan itu semakin apa namanya pesat perkembangan zaman, teknologi sekarang udah di mana-mana gitu ya. Sekarang udah zamannya yang tadinya mobil bensin sekarang udah diarahkan ke listrik semua gitu ya. Jadi kita harus siap gitu loh menerima tantangan itu, menerima perubahan zaman yang sangat cepat lah ya. Apalagi sekarang sudah maraknya apa namanya eh, perkembangan dari AI itu sendiri ya, artificial intelligence itu yang sangat memudahkan gitu loh. Kadang kalau menurut saya pribadi itu ada sisi negatif dan positifnya. Kalau sisi positifnya kita bisa mempercepat pekerjaan kita sebagai seorang perawat. Kadang kita nggak usah menulis manual terkait dokumentasi itu, tapi semua sudah by aplikasi semua, by sistem semua. Jadi semua serba cepat, ya semua serba cepat. Jadi nggak makan waktu untuk melakukan sebuah pelayanan keperawatan itu, gitu Pak. Dari sisi negatifnya itu adalah kenapa sih apa namanya nanti terkait perkembangan teknologi terkait perkembangan teknologi itu bisa nggak kita sebagai seorang perawat digantikan dengan mesin gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan, banyak pertanyaan yang muncul gitu loh ke depannya gitu loh. Tapi kalau menurut saya, kalau mesin atau sehebat-hebatnya mesin atau robot itu nggak punya yang namanya hati nurani. Iya betul. Nah, sedangkan kalau perawat itu sampai kapanpun nggak akan bisa digantikan ya. Perawat tadi yang sudah dibilang garda terdepan di apa namanya garda terdepan untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit gitu ya Pak. Iya. Jadi kalau digantikan robot itu ya mungkin dia akan lebih cepat, lebih baik, tapi untuk kesempurnaan itu masih dipegang oleh perawat itu sendiri gitu loh. Karena kita melayani atau kita memberikan perawatan itu dengan hati, dengan setulus hati, kita menganggap semua pasien itu adalah keluarga kita. Jadi kita nggak bisa melakukan tindakan yang semena-mena gitu. Kita harus menganggap semua pasien adalah keluarga kita. Maka dari itu, dari perawat itu sendiri harus memberikan pelayanannya terbaik. Jangan pilih-pilih. Oke, jadi ini ya kayak slogan nursing is caring gitu ya. Jadi caring yang bisa memberikan caring itu ya manusia gitu. Kalau robot tuh nggak bisa caring gitu ya. Walaupun sekarang ada beberapa robot-robot itu ya. Tuh, oke. Boleh nanya lagi nggak Penanda? Oke. Jadi ini terkait dengan apa namanya? Tadi teknologi sudah ya. Nah, ini pesan-pesan buat adik-adik yang mau jadi perawat. Kira-kira tips-tips jadi perawat yang baik itu seperti apa sih? Gitu ya. Iya. Jadi saya dulu. Iya, dari Ya, Jiran dulu. kita kan nanti Oh, memberikan gitu. tips lah ya buat Oke, adik-adik siap-siap. yang mau gabung di keperawatan. Mm-mm. Itu kita berikan tips gitu ke depan. Kalau dari saya yang pertama adalah kalau jenengan sudah terlanjur atau sudah masuk ke dunia keperawatan, tekuni saja dan ikuti prosesnya ya. Jangan menganggap kalian itu kuliah untuk cepat selesai gitu ya. Tapi percuma kalau kalian cepat selesai, terus pas selesai kalian itu pas ditanya tindakan ini nggak bisa, tindakan ini nggak bisa, itu buat apa? Percuma. Jadi lebih baik nggak usah apa namanya kesusu, yang penting prosesnya itu diikuti.
gimana caranya kalian jangan sering ya pokoknya kurangi malas-malasanmu ya. Mulailah berubah untuk membangun diri yang lebih baik lagi, seperti itu, biar nggak ketinggalan dengan teknologi. Kalian harus jauh lebih pintar, karena teknologi itu kan yang buat manusia, masa manusianya mau kalah kayak gitu. Ya tipsnya ikuti prosesnya, jangan males. Oke, kalau dari saya ada pesan dari beberapa direktur dari rumah sakit pas kita dulu pembuatan dulu penyusunan visi misi, itu ada pesan dari beberapa rumah sakit kan. Jadi sebenarnya satu di Indonesia itu kalau untuk D3 keperawatan itu kita ada asosiasinya namanya IVK. Kalau untuk S1 ada AIPNI, ada S1 nurse itu ada AIPNI. Nah, pesannya tuh kemarin tuh dari ketua IVK itu, jadilah perawat yang jujur, yang disiplin. Terus ada titipan lagi dari beberapa rumah sakit itu attitude. Jadi kayak tadi tuh attitude katanya sekarang itu jadi penilaian yang sangat tinggi kalau menurut direktur gitu, direktur rumah sakit terutama. Jadi kalau attitude-nya baik, kemungkinan dicintai oleh pasien. Terus dalam pemberian asuhan keperawatan itu dapat memberikan komunikasi terapeutik. Itu salah satunya di attitude atau sikap sopan santun itu. Percuma pinter kalau nggak punya attitude itu Pak ya. Iya, pinter ya itulah. Pinter terus ya pinter plus attitude-nya baik itu semakin bagus. Gitu ya. Gitu. Sip. Oke? Disiplin, jujur, attitude-nya baik, pinter. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Jadi perawat yang kompeten, Betul. jujur. Gitu Pak ya. Mungkin cukup Pak. Cukup. Atau ada lagi yang mau dibahas? Mungkin kalau ada yang dibahas nanti Bisa komen ya. Bisa komen. Komen nanti Atau- kita akan bahas di lain kesempatan. Siap. Insya Allah siap. Atau kemudian hari kita akan cerita-cerita dengan ya narasumber hebat lainnya. Oke, mungkin cukup dari kami berdua. Kalau ingin ada ya pertanyaan-pertanyaan terkait dunia keperawatan bisa komen di bawah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi di lain kesempatan. Gitu ya. Ya. Oke, saya Nanda. Saya Chandra. Kita pamit, sampai jumpa di Harborcast berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Harborcast, expectations of many people.